Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Zen. Di video kali ini saya akan berbagi kisah, inspirasi, dan wawasan kepada teman-teman semua. Kisah yang akan saya ceritakan kali ini adalah sebuah dongeng yang mungkin teman-teman udah pernah dengar ceritanya. Pasti teman-teman udah pernah dengar dong cerita tentang kelinci dan kura-kura yang berlomba lari. Namun kali ini bukan kelinci dan kura-kura yang bakal berlomba lari ini, melainkan sang kancil dan kura-kura yang bakal berlomba lari. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Ada di sebuah hutan, seekor kelinci dan kura-kura yang sedang berdebat. Siapa yang lebih cepat larinya? Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk berlomba lari sampai ke ujung hutan. Lomba itu pun dimulai dan kancil berlari jauh melampaui kura-kura sampai 3/4 jalan. Sang kancil mengatakan pada dirinya seperti ini, "Aku istirahat aja dulu deh. Soalnya kan kura-kura itu lambat ya. Aku istirahat dulu aja di sini di bawah pohon sambil nunggu kura-kura. Nah, kalau misalkan dia sudah terlihat, aku akan langsung lari sampai ke garis finish." Nah, pada akhirnya sang kancil memutuskan untuk beristirahat. Tapi lalu dia tertidur. Kura-kura pun melampaui sang kancil yang sedang tertidur, dan akhirnya kura-kura yang memenangkan perlombaan tersebut. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari situ yaitu jangan pernah terlalu percaya diri, teman-teman, yang pada akhirnya membuat kita itu kurang hati-hati dan terlena akan itu. Nah, di sisi lain, sang kura-kura walaupun dia lambat, tapi dia konsisten, yang pada akhirnya membuat kura-kura tersebut menang dalam pertandingan tersebut. Ceritanya bukan sampai di situ. Nah, lalu sang kancil pun kecewa nih dengan kekalahannya. Sang kancil melakukan analisis penyebabnya. Pada akhirnya, sang kancil meminta kura-kura untuk bertanding ulang, dan kura-kura pun menyetujuinya. Lomba itu pun dimulai, dan akhirnya pemenangnya adalah sang kancil, karena sang kancil melampaui kura-kura dengan cepat sekali. Dari sini, apa yang bisa kita ambil, teman-teman? Nah, nilai yang bisa kita ambil yaitu apabila kita cepat dan konsisten, maka akan mengalahkan yang lambat dan konsisten. Contoh lainnya, jika kita berada di sebuah tempat kerja, yang cekatan atau satset akan mengalahkan yang lambat dalam pekerjaannya, walaupun mereka sama-sama konsisten. Tapi ceritanya bukan sampai situ. Sang kura-kura pun menantang lagi nih sang kancil untuk bertanding. Namun kura-kura meminta untuk mengganti rute perlombaannya. Mereka harus pergi ke tepian sungai, dan pada akhirnya sang kancil pun menyetujui itu. Lomba dimulai, akhirnya sang kancil berlari dengan cepat sampai ke tepian sungai. Sang kancil bingung bagaimana menyeberangi sungai tersebut. Kura-kura dengan santainya dia berjalan dan menyeberangi sungai tersebut, dan pada akhirnya sang kura-kura yang memenangkan perlombaan tersebut, yang mencapai garis finish. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, kita harus menemukan kekuatan utama kita dalam bertanding, atau dalam kata lain, carilah sebuah pekerjaan yang sesuai dengan kekuatan kita, yang akan membuat kita jauh lebih mampu untuk menyelesaikannya. Tapi ceritanya bukan sampai situ nih, belum berakhir. Sampai akhirnya sang kancil dan kura-kura pun menjadi sahabat. Mereka berdua tetap memutuskan untuk berlomba, namun kali ini mereka berdua menjadi sebuah tim. Nah, yang dimana mereka harus mencapai tujuannya, yaitu tepian sungai selanjutnya. Nah, akhirnya mereka berdua bekerja sama. Sang kancil menggendong kura-kura untuk cepat ke tepian sungai, dan sampai di tepian sungai, kura-kura menggendong sang kancil untuk menyeberangi sungai tersebut, dan pada akhirnya mereka mencapai tujuan yang mereka tuju bersama-sama. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil lagi? Nah, pelajarannya adalah jika kita mengumpulkan kedua kekuatan kita dengan rekan kita, maka akan mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah ini dengan cepat dengan kekuatan kita masing-masing, karena kerjasama akan menyelesaikan sebuah masalah menjadi lebih mudah. Nah, namun masih banyak lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita kancil dan kura-kura tersebut. Di balik itu, sang kancil dan kura-kura tidak pernah menyerah kalau gagal. Mereka tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik dari versi mereka masing-masing.
Nah, dan selalu mencari solusi di setiap kondisi dan situasi yang mereka alami. Mungkin itu aja cerita pada video kali ini. Semoga cerita tersebut dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.